Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memasuki Ramadan ketiga, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang pasti kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan. Semoga Allah limpah dan curahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Di tengah kita, di tengah-tengah masyarakat Indonesia terutama, terkesan bahwa yang menghantarkan ketakwaan kita itu sebatas pada ibadah puasa saja. Makanya kemudian di bulan Ramadan ini banyak orang satu bulan itu begitu semangat melaksanakan ibadah dalam rangka meraih ketakwaan. Itu kesan yang terjadi, bahwa menurut sebagian besar masyarakat ketakwaan itu sebatas pada ritual puasa saja dan ibadah ritual lainnya. Tentu ini sebuah pemahaman yang salah, karena wujud ketakwaan kita itu bukan hanya pada ibadah puasa saja dan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Itu yang harus dipahami, karena memang ketakwaan itu tidak ada batas dan waktu, atau kemarin bahasanya ruang dan waktu, tidak seperti itu. Karena ketakwaan itu harusnya setiap saat kita tuh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kemudian menjelaskan kekeliruan tadi, maka kita akan renungkan beberapa ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terhadap kata-kata yang sering disebut, atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering disebut di bulan puasa, dalil puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, karena ternyata kalimat la'allakum tattaqun, ungkapan la'allakum tattaqun itu tidak hanya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 saja. Berarti tentu secara akal saja dapat kita lihat, dapat kita pahami bahwa yang menghantarkan kepada la'allakum tattaqun itu tidak hanya puasa, karena terdapat 6 ayat di dalam Al-Quran yang diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Yang pertama misalnya surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan diraih ketika kita itu beribadah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ibadah dalam pengertian secara umum tentunya, ya, bukan cuma ibadah yang sholat atau yang lainnya, karena perintahnya umum, dan ini kemudian menjalankan seluruh perintah Allah maksudnya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Baqarah tadi. Jadi di sini nampak ternyata yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu tidak hanya puasa. Karena di sini wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kami yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi perintah ketakwaan
diraih ketika derajat ketakwaan diraih ketika kita menjalankan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Surah yang kedua itu ada Al-Baqarah ayat 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mengangkat gunung Tursina di atas kalian, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Ingatlah apa yang yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Nah, dalam ayat ini pun ada kata la'allakum tattaqun tadi. Menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan diperoleh manusia ketika berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut. Berpegang teguh dan mengingat isi wahyu berarti menjalankan syariat Allah dalam kehidupan. Ya. Ini tentang tadi Al-Baqarah ayat 63. Dan demikian ketakwaan itu di sini akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Allah secara total. Jadi tidak hanya puasa sebagaimana pemahaman yang selama ini sering terjadi, sehingga bulan puasa itu begitu semangat sekali beribadah, sementara di bulan-bulan lainnya atau perintah-perintah lainnya tidak begitu diindahkan. Surah yang ketiga masih Al-Baqarah juga, Al-Baqarah 179. Walakum fil qisasi hayyatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu bisa diraih dengan menjalankan hukum qisas, yaitu salah satu hukum pidana di dalam Islam. Ya. Dan kata lain, wujud ketakwaan itu bagi kaum muslimin itu ya harus diimplementasikan, salah satunya dengan penegakan hukum qisas. Ada gitu, dan hukum qisas itu tadi akan meraih derajat ketakwaan tadi itu, la'allakum tattaqun tadi. Nah, penegakan hukum qisas tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali di dalam naungan pemerintahan Islam. Ya, karena hukum qisas itu hukum memang yang khas di dalam hukum pidana di dalam Islam, sehingga pelaksananya memerlukan pemerintahan Islam. Karena itu ketakwaan itu seharusnya ketakwaan kaum muslim itu seharusnya memiliki iman yang memiliki iman yang kuat. Ya. Selain juga tadi memerlukan pemerintahan Islam tadi itu menegakkan hukum qisas ini, sehingga contohnya hukum qisas tadi itu, ketakwaan itu atau la'allakum tattaqun itu akan diperoleh ketika seorang itu melaksanakan hukum qisas, dan hukum qisas itu hanya bisa dilaksanakan ketika ada pemerintahan Islam. Sehingga syaratnya berarti kaum muslimin harus memiliki imam atau memiliki khalifah yang menerapkan hukum qisas tadi itu di dalam pemerintahan Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat masih Al-Baqarah juga 183. Di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini sudah populer tentunya di bulan Ramadan, sehingga terkesan bahwa wujud ketakwaan tadi itu hanya pada saum di bulan Ramadan saja. Nah, dalam ayat ini memang menjelaskan ketakwaan itu, bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan menjalankan ibadah puasa. Puasa yang sebenar-benarnya, ya. Puasa yang sebenar-benarnya yang akan menghantarkan pada derajat ketakwaan. Ayat yang kelima, surah Al-An'am ayat 153. Wa ana hadi siratim mustaqimah fattabi'uhu wa la tadabi'us subulan fattafaraqu bikum an sabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia,
Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu adalah perintah. Yang demikian itu adalah perintahkan agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan itu, la'allakum tatakun, itu akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lainnya. Mengikuti jalan Allah itu artinya ya menjalankan syariatnya, menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukumnya, ya. Dan menjauhi jalan-jalan yang lain, artinya mencampakkan aturan-aturan yang lain, meninggalkan sistem kehidupan selain Islam, ya. Karena tadi perintahnya adalah ketakwaan itu akan diperoleh ketika mengikuti jalan Allah. Jadi jelas bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, ya. Itu surah yang ke-5. Yang terakhir, surat Al-A'raf ayat 171 terkait dengan la'allakum tatakun tadi. Wa idza nataqanal jabala fawqakum kan anna dhallamu wa dhannu anna waqi'u bihim khudu ma tainakum biquwwati wa dhkuru ma fihi la'allakum tatakun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursina di atas mereka, seolah-olah gunung-gunung itu merupakan awan, dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka, maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Ayat ini, surah ini mirip dengan tadi, semakan dengan Al-Baqarah tadi yang 63, bahwa ketakwaan itu akan diperoleh ketika berpegang teguh kepada wahyu dan menjalankan wahyu tersebut sebagai pedoman di dalam beramal. Nah, dari penjelasan 6 ayat yang singkat tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketakwaan yang paripurna, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam aspek kehidupan dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya dengan menjalankan syariat Allah itu sebagai aturan resmi sebenarnya yang mengikat dalam kehidupan ini. Harusnya begitu untuk ketakwaannya, tidak hanya masalah puasa, tidak hanya masalah dari kisos, tapi ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan 6 ayat tadi itu adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan total. Ya, ketakwaan di mana ya dengan menjalankan aturan Allah tadi sebagai aturan resmi yang mengikat dalam kehidupan ini, baik kehidupan individu, kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dan hal ini tentu akan terwujud jika kaum muslimin hidup di dalam naungan pemerintahan Islam. Ya, baru bisa dijalankan secara total tadi itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Nah, setelah mendengar dan menyimak ayat tadi, maka kita harusnya tidak ragu lagi ya, bahwa ketakwaan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan kita harusnya ragu sebenarnya ya dengan model ketakwaan yang sekarang ini masih diterapkan oleh masyarakat. Makanya harusnya kita tidak bersikukuh lagi untuk memenjarakan bahwa ketakwaan itu hanya di masjid, hanya di bulan Ramadan, hanya puasa saja, hanya Ramadan saja. Harusnya ketakwaan yang diinginkan, yang kita pakai adalah ketakwaan hakiki, ketakwaan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan yang paripurna, ketundukan total kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya sebagai aturan resmi ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya marilah kita tidak remehkan lagi ketakwaan itu, karena ketakwaan itu tidak hanya dalam di ibadah ritual saja, tapi juga di luar ritual, termasuk di luar bulan Ramadan pun ketakwaan itu harus ada. Oke, itu yang mungkinnya kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Moga-moga kita jadi semakin memahami maksud dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan derajat orang-orang yang namanya la'allakum tattaqun itu seperti apa. Apakah hanya bisa diperoleh dengan puasa ataukah yang lainnya?
sehingga kita semakin paham, oh bahwa ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang paripurna, ketakwaan total penyerahan diri kita dalam melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangannya, dan menjadikan aturan-aturan atau perintah-perintah Allah itu sebagai aturan resmi, aturan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam ranah individu, sosial maupun berbangsa dan bernegara. Oke, itu saja yang kita bahas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi